Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Fool. Kartu kedua. Di sini ada Two of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Empress. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Seven of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Swords. Oke. Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan yang akan kamu pilih untuk hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, di sini menggambarkan ya, memang kamu sedang berada di persimpangan jalan di dalam kehidupanmu. Ya, di mana simpang tersebut ya mendatangkan kebingungan, mendatangkan kegelisahan yang kamu rasakan karena kamu sempat bingung nih di dalam memilih arah mana yang harus kamu tuju, arah mana yang harus kamu ambil. Oke? Nah, tetapi di saat kamu berada di persimpangan jalan tersebut, dan di saat itulah kamu mulai bisa melihat ataupun mendengarkan ya, sinyal sekecil apapun, baik dari alam semesta, dari lingkungan sekitar, ataupun dari orang-orang sekitar. Nah, dengan mendengarkan itu, maka kamu akan mampu ya mengambil langkah yang tepat, menentukan jalan terbaik yang nantinya akan kamu ambil di dalam kehidupanmu. Nah, makanya di sini tergambar ya, memang ada kebingungan, memang ada kegelisahan yang saat ini menghantui dirimu, karena mungkin kamu sedang berada di persimpangan jalan ya, sedang berada di tengah-tengah ya sebuah perempatan, sebuah tikungan begitu ya, yang mungkin membingungkan dirimu di dalam mengambil jalan yang mana. Nah, tetapi dengan kamu menemukan keseimbangan, dengan kamu mampu mendengarkan orang sekitar, mendengarkan alam semesta, mendengarkan intuisimu ya, akhirnya kamu mulai mampu mengambil langkah-langkah yang tepat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang kamu pilih untuk hidupmu nantinya menjadi lebih maju dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, mungkin inilah yang menggambarkan saat ini kamu benar-benar sedang diuji ya, sedang dicoba mentalnya, pikirannya, dan juga ketahanannya. Karena apa? Karena saat ini memang ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan ya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya, di mana kamu sedang diuji ya. Kamu sudah berjuang semaksimal mungkin, sudah berusaha sekuat tenagamu, tetapi hasilnya kok begitu-begitu saja ya. Tetapi rezeki yang kamu dapati kok enggak bagus-bagus begitu ya, kok enggak lancar-lancar. Nah, jadi mungkin disinilah kamu sedang diuji dan dicoba
Sampai di mana batas kemampuan dan batas kesabaranmu? Tetapi pada akhirnya kamu mengetahui bahwa ya memang kehidupan ini, rezeki ini ya, keberkahan di dalam kehidupan kita tentunya ada pasang surut. Ya, tentunya tidak semua hal yang kita lakukan, hal yang kita perjuangkan, hasilnya akan sama dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita lakukan. Nah, dengan begitu kamu mulai menyadari bahwa mungkin inilah ya cobaan, inilah mungkin tantangan yang harus kamu hadapi di dalam kegiatan-kegiatanmu saat ini. Ya, memang benar kamu telah memberikan hal yang terbaik, telah melakukan semaksimal mungkin, telah memperjuangkan sekuat tenaga, daya dan upayamu. Ya, tetapi mungkin pada saat ini ya, kehidupan itu, rezeki itu ada pasang surutnya. Nah, mungkin pas fasenya rezekimu berada di fase biasa-biasa saja ya, di sebuah fase surut begitu ya. Makanya kamu mulai paham dan akhirnya kamu ambil keputusan bahwa kamu harus bisa bertahan pada keadaan ini, bahwa kamu harus bisa tetap berada pada jalurmu meskipun hasilnya kurang maksimal. Oke? Dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti ya, kamu akan menemukan sebuah hasil, sebuah rezeki, sebuah keberkahan yang begitu hebat dan dahsyat jika nanti fase di dalam kehidupanmu itu sudah berada di fase yang baik. Rezekinya sudah berada di putaran roda yang di sebelah atas. Begitu ya. Nah, makanya inilah keputusan yang kamu ambil akhir-akhir ini, di mana kamu harus bisa mempertahankan, harus bisa makin memperkuat pundak dan kakimu untuk menopang ya berbagai macam beban hidupmu, berbagai macam tanggung jawab di dalam kehidupanmu. Dan jika kamu tidak mampu bertahan, maka kamu akan bisa saja hancur dan kandas dibuat oleh keadaan dan situasi ini. Nah, makanya keputusan ini kamu ambil untuk hidupmu. Suatu saat bisa saja nanti akan berubah menjadi lebih maju, lebih berkembang, rezekinya akan menjadi mengalir lagi dengan sangat derasnya. Nah, jadi kebingunganmu ya mulai mampu kamu temukan langkah terbaiknya, yaitu kamu harus bisa bertahan, harus bisa tetap berjuang, tetap berada pada jalur yang tepat, pada track yang benar ya, dengan terus menambah kemampuanmu, menambah skill, menambah pengalamanmu. Dan suatu hari nanti di saat kamu sudah benar-benar menjadi ahli, menjadi profesional, menjadi benar-benar menguasai bidang kegiatanmu, maka bukan tidak mungkin kamu akan merubah situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini adalah siklus baru ya. Siklus baru di dalam kehidupanmu ya, new beginning begitu ya, langkah baru, awal baru lagi ya, terlahir kembali begitu ya. Tetapi dengan dirimu versi terbaik. Tetapi dengan kamu yang lebih peka, lebih jeli, lebih mampu mendengarkan alam semesta dan lebih mampu mendengarkan orang sekitar. Nah, jadi inilah mungkin bedanya kamu dengan dirimu yang dulu. Ya, dimana mungkin dulu kamu terlalu disibukkan dengan hal-hal perintilan-perintilan kecil di dalam kehidupanmu. Ya, selain itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatanmu, maka kamu tidak sempat lagi ya menjadi peka, menjadi pendengar yang baik, yang menjadi bisa menangkap sinyal-sinyal baik untuk hidupmu dari hal apapun. Nah, akhirnya kali ini kamu mulai bisa ya menjadi seseorang yang lebih peka, lebih mampu mendengarkan alam semesta, orang sekitar begitu ya. Apapun sinyal yang dikirimkan di dalam kehidupanmu akan kamu tangkap dengan baik. Nah, dengan kata lain, intuisimu ya, imajinasimu menjadi semakin terbuka dan semakin berkembang. Dan hal inilah yang nantinya menjadi bekal baik
di dalam kehidupanmu agar bisa melangkah lebih baik lagi, maju lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu tetapi dengan versi terbaik. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, jadi ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keharmonisan, ya, sebuah rasa yang semakin memahami antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Kenapa? Karena sudah semakin ada rasa, ya, ataupun waktu yang terbagikan dengan sangat baik, waktu yang berkualitas, ya, untuk bercengkrama, untuk berkeluh kesah, untuk bercerita, ya, dengan sudah terbagikan dengan sangat baik. Nah, jadi dengan kata lain, kamu mulai mampu membagi nih waktumu. Di dalam satu hari itu ada 24 jam, kamu bagi waktumu yang berkualitas dengan sangat baik. Terutama ada waktu yang berkualitas untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, ya, kasih sayang, perhatian, ya, candaan-candaan akan terbagikan, akan tershare dengan sangat baik. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu semakin hari itu menjadi semakin bersemangat. Karena apa? Karena sudah ada kenyamanan, sudah ada kebahagiaan, ya, yang akan kamu dapatkan setiap harinya di saat sepulang kamu dari berkegiatan. Di saat kamu sesampainya di rumah, sesampainya di tengah-tengah orang yang kamu sayangi, dan di saat itulah ada rasa saling memahami, saling menyayangi, saling perhatian yang semakin tumbuh karena kamu memang benar-benar sisihkan waktu yang berkualitas untuk itu. Nah, jadi memang inilah mungkin menjadi salah satu kunci di mana bangkitnya kembali semangat, di mana terpompanya kembali motivasi menjadi lebih baik, dan akhirnya kamu akan mampu mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih maju, membawa kegiatan-kegiatanmu ke arah yang lebih berkembang daripada sebelumnya karena sudah ada semangat di dalam dirimu. Nah, karena sudah ada kebahagiaan yang kamu dapati di saat sesampainya kamu di tengah-tengah orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini adalah kenyamanan, ya, kenyamanan yang mampu kamu berikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu, baik dari lingkungan kegiatan, lingkungan kerjasama, ya, lingkungan bisnis, lingkungan usaha, lingkungan manapun. Akan mampu kamu bagikan kenyamanan, akan mampu kamu tumbuhkan rasa nyaman dan rasa saling percaya. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu punya, yang kamu miliki, yang kamu ketahui, ya, untuk di-share, untuk dibagikan, untuk berguna dan bermanfaat bagi mereka, bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, dengan begitu mereka akan merasakan ada dampak baik, ya, yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan setiap harinya. Dan dengan begitu mereka semakin merasa nyaman, semakin merasa sangat percaya, saling respect, saling menghargai, semakin tumbuh, ya, antara lingkungan dan terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu akan mampu mendapatkan kemudahan, keleluasaan, support dan dukungan. Karena apa? Karena sudah ada lingkungan yang nyaman dengan kamu. Tentunya mereka akan bersedia, tergugah, berkeinginan untuk membantu, untuk support, untuk bekerja sama dengan dirimu. Nah, hal inilah yang nantinya akan mempermudah kamu di dalam melangkah, di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu agar menjadi lebih baik lagi. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The World. Nah, World adalah kemenangan, ya. Kemenangan di dalam kehidupanmu, yaitu kamu mulai mampu memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih maju, dan kamu mulai mampu memenangkan kegiatan-kegiatanmu, pekerjaan, bisnis, usaha ataupun kegiatan yang lainnya mulai menjadi lebih maju dan berkembang, dan semuanya berimbas kepada finansial,
berimbas kepada rezeki yang kembali mengalir deras, ya. Dan kamu mulai memenangkan hati lingkungan, hati orang sekitar, dan hati orang-orang yang kamu cintai. Mulai kamu menangkan begitu ya. Nah, dengan begitu akan ada kebahagiaan serta kenyamanan yang kamu rasakan setiap harinya untuk semakin bersemangat, semakin optimis di dalam melakukan perubahan-perubahan baik di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di depan matamu yang kamu rasakan saat ini semuanya keadaannya menjadi jauh lebih baik, jauh lebih seimbang daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah kemapanan. Nah, jadi setelah kegiatan membaik ya, lingkungan menjadi semakin respect, semakin nyaman ya. Keluarga, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi menjadi semakin bahagia ya, kebutuhannya semakin terpenuhi dengan sangat baik. Nah, dengan begitu inilah kehidupan yang mapan, inilah kehidupan yang kamu dambakan selama ini akhirnya terwujud dan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi sudah tidak lagi galau, sudah tidak ada lagi bingung di dalam memilih langkah, di dalam mengambil keputusan ya, di dalam mengambil sebuah pilihan-pilihan penting ya yang harus kamu ambil di dalam kehidupanmu, karena kamu sudah tahu nih ya. Apapun mimpimu, apapun impianmu, apapun keinginanmu, toh pada akhirnya akan mampu kamu gapai dan kamu raih ya, jika setiap harinya kamu terus bisa melakukan hal yang terbaik. Jika kamu mampu mengambil keputusan yang terbaik, dan jika kamu mampu melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu, maka mimpi apapun, keinginan apapun pada suatu hari nantinya akan bisa kamu dapatkan. Nah, jadi intinya di sini kamu hanya terus berikan yang terbaik yang kamu mampu pada hari ini, dan keesokan harinya begitu lagi. Kamu berikan lagi yang terbaik, kamu lakukan lagi yang terbaik. Sehingga di saat setiap hari kamu lakukan secara terus-menerus, tentunya ada perubahan dan peningkatan yang sangat signifikan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mampu mengambil keputusan yang tepat ya di dalam kehidupanmu, yaitu keputusan ini memang sangat penting karena keputusan inilah yang kamu pilih untuk ya ke arah mana kehidupanmu akan kamu bawa, dan tentunya kamu akan ambil keputusan yang terbaik. Kamu akan temukan orang-orang yang tepat, lingkungan-lingkungan yang sangat positif untuk menyokong, untuk mempermudah dan untuk membantumu melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan di saat itulah kamu akan mampu memaksimalkan keadaan, maka kemajuan dan peningkatan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan meningkatnya finansial, kamu akan mampu membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.